Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anak. Tugas orang tua selain menjadi sumber pengasuh bagi anak juga sebagai dasar awal pendidik dan penunjuk dalam kehidupan anak. Maka jelas masa depan anak akan didasarkan terhadap kesuksesan orang tua mendidik anaknya. Sebelum masuk argumen dari tim oposisi, kami akan merespon beberapa frasa ataupun kalimat yang telah dikatakan oleh tim pemerintah. Satu, mereka menentang kalimat bahwasannya musik tidak menghasilkan uang. Sejatinya jika kita lihat pada perspektif yang berbeda, bahwa yang menghasilkan keuntungan tersebut terdapat pada tim yang memproduksi ataupun mempromosikannya. Bahkan apabila kita melihat dari perspektif tim proposisi bahwasannya keuntungan yang dihasilkan lebih banyak didapatkan oleh tim produser daripada sang pemilik ataupun penghasil musik tersebut, orang yang memiliki bakat musik tersebut. Yang kedua, mereka menentang bahwasannya seni tidak menjamin kesuksesan. Kami tentunya sangat meyakini bahwa sejatinya seni tidak menjamin kesuksesan seseorang. Karena di era revolusi 4.0 ini membuktikan perkembangan teknologi membuat kebutuhan sumber daya manusia di 10 tahun mendatang tidak bisa dipastikan. Kilas balik bisa dilakukan di sini bahwasannya musik reggae, musik roncong pernah menjadi populer dan dinikmati semua halayak pada masa-masa 10 tahun ataupun beberapa tahun ke belakang. Namun bukti sekarang bahwa di Indonesia sendiri banyak musik DJ yang terbaru dan tidak ada di era 10 tahun ke belakang. Ini membuktikan bahwa seni tidak menjamin kesuksesan seseorang di masa mendatang. Maka dari itu, mengapa saya tidak setuju bahwasannya pemfokusan ataupun pemaksimalan orang tua dalam mengembangkan bakat seni, potensi anak dalam bakat seni itu tidak akan menjamin kesuksesan anak tersebut. Masuk kembali ke argumen kami mengapa orang tua tidak wajib memaksimalkan potensi anak dalam bidang seni tersebut. Karena bahwasannya pemaksimalan bakat seni hanya menimbulkan persaingan baru. Sejatinya setiap orang dengan bakat seni ataupun memiliki kualitas yang bagus. Kita menggarisbawahi kata bakat karena tentunya seorang yang telah memiliki bakat tentunya apabila disaingkan dengan orang yang tidak memiliki bakat itu dirinya akan menang. Maka apabila persaingan ataupun semua orang tua di Indonesia ini memaksimalkan potensi terhadap orang yang memiliki bakat seni, maka itu menunjukkan bahwasannya kualitas dari anak tersebut akan telah bagus. Apabila kita tetap bertahan di aspek ini, maka tentunya persaingan-persaingan baru akan muncul. Persaingan-persaingan antara orang-orang yang memiliki bakat seni akan muncul. Dan ini membuktikan argumen dari tim proposisi bahwa pengembangan bakat seni dapat menghindari persaingan lain. Itu salah. Bahkan yang ada persaingan yang terjadi akan lebih ketat sehingga memunculkan resiko kegagalan anak yang lebih tinggi. Kami mengajukan solusi yang dapat dilaksanakan agar kesuksesan anak lebih terjamin dengan tidak terfokus terhadap perkembangan seni, yaitu orang tua mendidik anak di bidang pelajaran dengan konteks pelajaran yang seiras dengan zaman dan tidak akan tergerus oleh zaman, sehingga baik hari ini maupun 10 tahun ke depan anak dapat bersaing tanpa melihat zaman. Beda lagi dengan seni di mana karya yang sudah kuno akan tertinggal dan karya yang baru akan digunakan dan diagung-agungkan, sehingga tidak memungkinkan kita mempelajari seni trendy di waktu tua untuk bersaing sesuai zaman. Maka dari itu, mengapa tim kami tidak menyetujui mosi ini? Tentunya agar anak bisa bersaing di era sekarang maupun di era masa depan, kita harus menyiapkan bekal-bekal yang harus kita miliki untuk bersaing di era-era dimanapun era itu, contohnya seperti matematika, fisika, dan ilmu pengetahuan yang lain, yang mana dapat digunakan di era sekarang, di era yang akan datang. Alasan mengapa orang tua tidak harus memaksimalkan potensi seni anak, menyinggung sedikit argumen tim proposisi bahwa anak akan senang belajar biola 6 jam dan tidak bosan. Membuktikan bahwa orang tua meskipun tidak memaksimalkan potensi ataupun bakat seni seorang anak tetap akan bercimpung dengan seni tersebut karena sejatinya di dalam diri mereka terdapat bakat tersebut. Jadi seharusnya orang tua memantau perkembangan anaknya dalam hal akademik yang telah disebutkan tadi agar tidak tergerus dengan zaman. Karena meskipun kita meninggalkan ataupun orang tua meninggalkan anaknya untuk tidak ekskul ataupun tidak menjalankan latihan-latihan terhadap bidang seni, sejatinya anak tersebut akan mencari bidang seni ataupun pelatihan untuk bidang seni tersebut. Namun apabila jika orang tua terus terfokus untuk
mendukung bidang-bidang akademik, tentunya bidang akademik akan terjalankan dan bakat tersebut tidak akan terkubur atau terhilangkan, sehingga untuk mengatasi kebosanan anak ataupun hiburan bisa dilakukan terhadap ataupun dengan bakat-bakat yang dimiliki oleh anak tersebut. Apabila pendidikan akademik telah diberikan terhadap anak dengan baik, maka tentu anak tidak akan tergerus dengan zaman, sehingga di zaman apapun, sekali lagi, di zaman apapun, di zaman sekarang, di zaman dulu, di zaman kedepannya, anak akan terus menjadi orang yang bisa diyakini sukses. Kembali merespon argumentasi tim proposisi, anak akan lebih bahagia meskipun miskin. Nah, banyak orang tadi tim proposisi menyebutkan bahwasannya banyak orang-orang miskin yang bahagia karena hobinya terus berjalan. Namun ada kebalikan dari tim oposisi terhadap tanggapan ini, bahwasannya seorang akan lebih bahagia dengan bakat seninya jika dia kaya dengan dapat menghadapi perkembangan zaman. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa pendidikan akademik tetap harus diutamakan agar anak terus dapat bersaing di era apapun, baik di era sekarang ataupun di era masa depan. Sedangkan seni bersifat relatif, sehingga tidak pasti semua era akan menyanjung atau para anak berbakat seni bersifat tidak pak ulangi maaf sedangkan seni bersifat relatif, sehingga tidak pasti semua era akan menyanjung para anak berbakat seni di setiap era. Sehingga dengan tegas kami tidak menyetujui mosi pada siang kali ini. Terima kasih.